ganasnya. Jadi ada yang hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun. Itu ada nggak bang kenikmatan tersendiri waktu abang bermain di dunia santet menyantet bang? Ada. Ada. Awal-awal melakukan itu adalah suatu kebanggaan. Ya. Itu sangat suatu kebanggaan. Artinya kalau kita sukses dalam hal itu, kita merasa berbangga diri bahwa saya adalah orang yang sangat mumpuni dalam hal Mampu. Assalamualaikum pemirsa, hari ini tim Strider Maharaja, bukan Datuk Maharaja Nusantara. Sekarang ini menyambangi abang angkat saya, beliau ini panggil dengan biasa tersebut dengan Ki Jambrong Alas Obat. Nah beliau ini adalah sesepuh dan juga, ini nggak apa-apa yang diomongin, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Beliau ini adalah mantan dukun santet Nusantara. Beliau ini kalau nerima pasien tuh nggak tanggung-tanggung, paling gede 5 M bang ya, 5 miliar untuk niat hajat ya, niat hajat syuting. Tapi itu dulu bang ya. Nah, sekarang udah mulai aktivitas dalam dunia supranatural agak sedikit dikurangi. Ya. Dikurangi. Jadi kesibukan. Nah beliau ini memang terkenal ganasnya. Jadi ada yang hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun gitu kan ya. Tergantung hajat pasien, semua privat itu. Nah beliau ini, salah satu-satunya dukun yang punya istri. Kalau punya istri 2, tinggal satu rumah ya ini. Dan beliau ini juga mempunyai, karena sudah malam melintang, beliau juga ambil kesibukan di furniture bang ya. Interior furniture, kontraktor Bang ya, kontraktor. Beliau main ke sana juga. Nah, terasa indahnya uang halal, ya. Nah, beliau main di sana. Nah, jadi udah mulai meninggalkan dunia spiritual, supernatural yang berbau tajam, yang berbau kejam. Dan makanya Datuk kemarin nyambungin beliau pertama sebagai abang angkat Datuk, menanya kenapa beliau bisa alih profesi dan menekuni dunia kuliner. Ada 2 tempat makan Pak ya? 3 ya? 3 tempat makanan. Pertama warteg, seafood, sate. kemudian sate kambing. Wes. Furnitur kontraktor aja malah. Nah ini mau nanya nih Bang, kok bisa banting setir 380 derajat malah? Sebenarnya kalau untuk hijrah dari dunia supranatural spiritual ya, itu udah 5 tahun yang lalu. Cuma kan proses, nggak langsung selesai. Artinya hijrah. Ada banyak godaan-godaan. Ya. Karena jujur dalam dunia supranatural, apalagi di jalur kiri, untuk mencari uang itu mudah. Mudah Bang ya? Mudah, sangat mudah. Cuma yang satu sisi kita sadar, artinya usia kita semakin nambah, semakin tua otomatis kapan kita mengurangi dosa-dosa. Iya. Dan memang benar, saya punya guru spiritual. Guru saya itu spiritual keagamaan ya, kan udah almarhum. Dari situlah saya mulai obat. Yang berbicara dari hal-hal yang kemarin itu kita lakukan, kita kembali hal yang ganas ya. Betul. Itu ada nggak bang kenikmatan tersendiri waktu abang bermain di dunia santet menyantet bang? Ada. Awal-awal melakukan itu adalah suatu kebanggaan. Ya. Itu sangat suatu kebanggaan. Artinya kalau kita sukses dalam hal itu, kita merasa berbangga diri bahwa saya adalah orang yang sangat mumpuni dalam hal mampu gitu ya. Gitu. Cuma kan tadi perjalanan waktu, dari waktu ke waktu usia kita semakin nambah, ada perjalanan spiritual yang tanpa kita sadari, melalui alam-alam mimpi kita sadar kita sering dihantui sebuah rasa ketakutan, was-was karena dosa mungkin ya. Dari situlah kita belajar, kita mulai lagi dari hijrah. Nah ini itu tapi privat pasien teman privat.
Sekarang ini banyak juga yang privat, cuman artinya satu sisi karena waktu kita juga terbatas ya, hanya enggak, kalau dulu kan ya sama lah seperti Dato lah, artinya banyak murid. Nah, karena tadi ya perjalanan tadi kan harus kita perbaiki lah dari hal-hal yang dulu dikenalin dengan orang mengenal saya Ki Jambrong menyebut udah pasti ilmu hitam, nah, itu seperti itu. Makanya tadi ya kita berbenah lah. Dan alhamdulillah nih sahabat saya nih ya, ini satu walaupun kita jarang komunikasi, tapi saya selalu ini ya, dan sahabat kita itu waduh luar biasa. Mudah-mudahan dia akan sukses dalam dunia spiritual. Amin, 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 amin. Ya. Nah, ini ada pesan-pesan nggak Bang untuk para pelaku spiritual muda Ya. sama adik yang baru main? Jadi untuk anak-anak muda yang sedang mempelajari ilmu supranatural, ilmu kedikdayaan, ilmu asihan yang dibidang dalam dunia supranatural, satu kunci ketekunan, junjung adab tinggi seorang guru, dan pantangan dalam dunia supranatural adalah tidak boleh sombong. Ya. Tapi kalau untuk di pesantren wajib sombong, Bang. Itu harus. Karena pamor ya. Pamor. Itu harus. Dulu saya sangat sombong. Ya. Dulu sangat sombong. Ya. Dan dulu santet saya itu selalu di atas materai. Oh, ampun. Ya. Garansi. Tuh. Garansi hitam putih. Ya. Garansi. Target dulu artinya gini, ada tim pemantau. Oh. Sampai batas selesainya tadi. Tadi awal di rumah sampai sakit sampai dikubur itu ada pemantaunya Bang ya? Ada. Sampai terakhir di pemakaman, udah berarti tugas kita udah selesai. Sudah selesai. Dan memang dalam dunia ilmu hitam itu memang suksesnya disombong. Semakin sombong kita itu semakin kuat. Jadi Iya, karena itu full power. full power. Iya. Apa ya, kita manusia biasa juga, artinya setiap manusia itu kan punya kelemahan juga. Iya Pak. Iya. Nah ini saya kupas nih santet, Boleh boleh. sadisnya santet ya. Ya. Ya, untuk pemirsa artinya santet itu sesuatu hal yang sangat mengerikan sebenarnya, baik si korban maupun pelakunya. Nah ini kadang-kadang orang kurang memahami hal itu. Suatu contoh lah, dalam eksekusi santet, sebelum melakukan eksekusi tadi, di situ ada perjanjian. Oh. Ya, jadi bukan saya itu punya jin, miara jin itu. Nah, jadi saya ada pemanggilan jin khusus untuk eksekusi tadi. Oh gitu. Karena kita sebagai manusia juga tidak mau mengambil suatu risiko. ya. Karena itu pasti ada penumbalan. Iya, iya. Nah, dari situlah sebenarnya, jadi tidak ada yang namanya santet balik. Yang ada itu karena korban perjanjian. Oh, Itu sebenarnya. gitu. Paham. Iya. Makanya tadi Datuk mau tanya, ada nggak risikonya kayak gitu kan? Tapi udah dibuka ya? Ya, saya Berarti buka ada- kayak untuk orang yang ingin melakukan hal itu. Ya, makanya kan tadi saya katakan, apakah Anda sudah siap? Siap risiko. Orang berasumsi itu dosa. Orang manusia itu terlalu menganggap remeh dosa. Iya. Kadang-kadang dosa kita yang nanggung. Iya, iya. Itu sebenarnya salah. Apa Bang ya? Jadi kalimat sanggup itu adalah kalau ini korban tidak mengenai, maka si pelaku itulah korbannya. Karena ada sebelum eksekusi itu ada acara ritual perjanjian. Janjian. Cuman kita nggak sebutin ke, Iya. ke si pelaku. Pokoknya perjanjian sudah tersebutkan, terlepaskan dia oke, baru jalan. Baru jalan. Itu sadisnya santet. Makanya kadang-kadang orang meremehkan hal-hal yang kayak gitu. Berasumsi, apakah Anda itu siap? Beranggapannya apa? Dosa saya yang nanggung. Iya. Dia nggak Karena tahu. manusia paling gampang menganggap Iya, dosa itu ringan Selalu menggampangkan. dalam menggampangkan dosa. Berarti singkatnya kalau menyantai orang mikir-mikir dulu Bang ya? Iya, harus pikir-pikir dulu.
Ya, Ibaratnya antara perjanjian si niat sama makhluknya gitu ya. makhluknya. Betul. Karena itu eh, proses dari santet itu ada tiga tahapan. Dia ada Pertama adalah pengenalan si pelaku. Kedua perjanjian antara si pelaku dengan, kalau kita nih sebagai dukun santetnya itu perantara. Bukan berarti saya itu sakti, enggak. berarti jembatan antara Jembatan. niat pasien sama jinnya ya. Ya betul. Jadi kadang-kadang asumsi orang kan, wah berarti dukunnya sakti. Enggak. Iya. Karena si dukun tadi punya cara untuk memanggil jadi jin eksklusi, dari jin fasik lah, golongan Ya. fasik. Ya, makanya disebutnya kan ilmu hitam kan tadi, karena kita sering menggunakan hal-hal yang makhluk-makhluk yang fasik. Nah dari beberapa klien abang itu ada nggak dari mereka yang termakan sendiri korban gitu? Ada. Dan itu dari perjalanan tadi ada sekitar 3 orang. Jadi pernah satu kejadian, nah, mudah-mudahan Tuhan mengampuni. Saya bilang jangan melakukan di tahun ini. Oh. Ini dulu pernah melakukan, Iya. berhasil. Mungkin dia ada sakit hati lagi Iya, yang iya. belum ini menginginkan lagi. Oh. Pernah saya ingatkan, jangan di tahun ini atau bulan ini. Bahkan apa aja bisa, nggak mesti ya. Saya karena mendesak, saya itu pelaku sebagai dukun ilmu hitam, buat saya pasien itu nggak penting. Iya. Katanya yang penting kan dia. Iyalah itu. Iya, nggak penting. Saya oke. Tapi sebatas manusia biasa, saya sering mengingatkan. Cuma kadang manusia kan susah untuk diingat. Iya. Nah itu pernah suatu kejadian, bukan karena orang yang kita tuju itu sakti, bukan. Setiap manusia itu punya 2 perkara, gaya dan nakas. Kira. Paham. Nah di saat kita nyantet nih, yang kita tuju, posisi orang ini dalam posisi jaya. Walaupun dia nggak punya kesaktian, nggak punya bentengan, orang ini tidak akan pernah kesentuh santet. Orang yang kena itu ya tadi di masa naasnya. Makanya data dalam hal itu kan harus ada hari lahir, beton, Iya paham. itu kita itu naas dan jayanya. Berarti dilihat dari hari itu kalau memang si A korban ini ada hari naasnya, Ya. diambil pada itu ya. Makanya kadang-kadang saya melarang apa? Bukan karena kita gak mampu, itu akan justru menjatuhkan reputasi kita. Iyalah, betul. Gitu, akan menjatuhkan karena gagal. Iyalah. Gitu. Tapi kalau mau memaksakan, buat kita juga nggak menjadi suatu masalah. Iya. Karena korbannya dia juga. Iya betul. Iya. Cuman salahnya kemarin ada baru DP 50%, orangnya udah mati duluan. Pokoknya lunas ya. Iya. Harusnya Bang Ali nih, boleh. Ya, siap. kan waktu Bang Ali masih menekuni dunia spiritual dalam hal ternyata Ya. pasien banyak, semua Nah. selesai, semua beres. Ya. Untuk income banyak toh, Nah, kan? Nah, dengan banyaknya uang tersebut kan masih tergiur nih. ya. Tapi apa hal yang membuat Bang Ali itu kok bisa sebagai Ki Jambrong alias Roban tutup buku dalam dunia santet menyantet? Sebenarnya kalau untuk hal tentang hausnya harta, sebenarnya bukan kita ya, tapi makanya hati-hati pendamping kita sebenarnya yang makanya apa, Nabi Adam terpengaruh karena Siti Hawa kan. Iya. Makanya dia makan itu. Sama dalam kehidupan kita, pendamping kita, makanya pendamping kita bisa membawa kita ke surga, bisa juga ke neraka. Ya, kayak gitu. Jadi yang membuat saya itu hijrah, padahal di situ itu nilainya uang. Nah, bahkan orang banyak menyayangkan loh, Ki Jambrong kan udah banyak pasiennya, bahkan rating Ki Jambrong itu dalam semalam untuk angka 20 juta ya itu kecil dulu, karena saking banyaknya pasien. Yang membuat saya hijab bukan di masalah nilai materinya. Ada suatu hal yang menghantui jiwa saya. Setiap manusia itu kan jiwa bersih, terlahir itu bersih, jiwa itu masih ada dalam diri saya.
Itulah yang membuat kita hijrah. Karena apa? Ternyata uang itu tidak segalanya. Iya. Di saat kita tertimpa musibah, istri meninggal, Ya. apa yang bisa kita lakukan? Iya. Apakah uang kita bisa membantu? Enggak. Iya. Di saat kita mengalami ditimpa suatu musibah, kita sakit. Apa uang itu bisa membantu meringankan sakit kita? Enggak. Sehingga terjadi keperluan ini Nah, dikarenakan perang kolbu. Iya. jadi uang nggak menjamin. Enggak menjamin. Dan bukan segalanya. Iya. Tapi yang sudah cukup tahu dan pernah. Pernah melakukan itu. Artinya itu adalah sisi dari garis perjalanan lah. Saya anggap itu adalah perjalanan. Karena setiap manusia itu kan perjalanan. Jadi tidak semua orang itu bersih tanpa melakukan kotor. Orang dasarnya bersih itu karena berawal dari kotor. Dari kotor itu kita bersih, maka jadi bersih. Iya. Gitu. Kita tuh. Jadi Ya. pemirsa, kawan-kawan, masyarakat semua bahwasanya seorang Jamrut Al-Korban hijrah itu, atau bahasa Islamnya insaf, itu dikarenakan kalau Perang batin. itu meronta. Ah, Dan uang bukan segalanya, sehingga membuat beliau ini harus tutup buku untuk hal penerimaan, orderan untuk santet menyantet ini. enggak. Karena beliau ini memang terkenal dengan Santet ya, kerasnya. kerasnya. Santet ini keras banget. Nah ini Ya. yang membuat beliau ini nggak mau lagi lah seperti itu. Ah, Nah, bagaimana dengan kalian? Sudah lama seperti ini, masih mau untuk berhenti? Karena masih baru, kalau dapat jangan abang ya. jangan. Ah, Karena jadi tukang santet itu pahit. baik. Lelakunya juga sangat luar biasa. Iya. Dan setelah kita sukses di dunia itu, siksa dunianya juga luar biasa. Artinya siksa dunia itu, kenikmatan dunia orang dianggapnya adalah hura-hura adalah kenikmatan. Buat batin kolbu kita itu sesuatu hal yang menyakitkan. Iya. Memang benar kalau untuk materi hal yang mudah dalam hal itu. Iya. Harga pangsanya tuh ya, Ya. untuk santet 1 hari sekian, Ah, santet seminggu sekian, santet sebulan, setahun sekian. Jadi nggak ada fase-fase harganya. ada pasal harganya. Ada harganya. Dan itu ada risikonya. Hmm. Kalau misalnya si konsumen yang minta menyantet itu yang ternyata tidak bisa, Yang si korban itu dalam kondisi di situ, setiap manusia kan ada positif dan netral. ya, Artinya gini, kalau kita manusia di logisnya, kalau kita dalam kondisi fit, penyakit apapun tidak akan pernah menempel. ya, Tapi kalau dalam kondisi tidak fit, ya. jangankan yang ringan, yang berat pun akan nempel. Ya, akan nembus. Makanya jurus tukang santet itu diambil dari hari naas bang ya. Nah, Tapi dari nama data pribadi orang yang akan kita tuju harus lengkap. gitu. Bin Berarti diambil hari apesnya. dari apesnya. Nah itu ada ilmu hitungan untuk itunya. Oh gitu. Baru kita tentuin. Oke pemirsa, mungkin untuk sesi kedua mungkin kita akan berbicara masalah mungkin Bang Gaib, harta amanah, atau hal-hal yang berbau spiritual lah. Tapi itu nanti, makanya pantengin terus channel Padepokan Datuk Maharaja. Tim Raden Maharaja selalu ngulik-mengulik ke rumah kawan-kawan yang memang kerjanya kacau lah. Nah hal ini kenapa? Agar kawan-kawan punya pola pikir, punya pelajaran dan pengalaman yang Ambil bisa, dari pelajaran dari tadi. ya diambil hikmahnya. Hikmahnya. Apa yang bagus ditinggal, apa yang bagus diambil, yang nggak bagus ditinggalkan jauh-jauh. Karena hidup ini sebenarnya harus berbagi bang ya, walaupun berbagi Harus ada kesinkronan antara kehidupan kita kan lebih dominan pada sebuah komunikasi ya. Lebih banyak pada komunikasi. Berbagi dalam hal itu termasuk berbagi suatu pengetahuan, itu kan suatu ilmu. iya betul. Iya.
Di satu sisi kita jadi tahu tentang bagaimana sih sebenarnya ilmu gaib itu ada atau tidak kan gitu. Berarti Iya. PR paling utama untuk menjadi dukun santet itu cuma satu Bang ya. Satu. Harus menjadi raja tega. Ya. Harus jadi raja tega. Kalau nggak tega nggak bisa. Ya. Tetapi tetap ada lakunya Bang ya. Ada lelakunya. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya untuk menjalani itu juga ada. Ya. Oke, seru ya kawan-kawannya, seru. Sampai jumpa dan tetap pantengin terus, like, share, and comment channel Padepokan Datuk Maharaja Nusantara. Thank you, sampai jumpa.